Ya, shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu senang sekali dengan sebuah judul khotbah. Saya ingin menyampaikan dengan tema Manut Dalani Yesus. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan mengikuti jalannya Tuhan. Seringkali kehidupan kita ini seperti jalan tol. Lurus, tidak ada masalah. Lurus-lurus saja, kayak nggak ada masalah, nggak ada beban. Tapi setiap kita umat percaya yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita dapat belajar dalam melewati setiap proses kehidupan yang cukup panjang ini. Kita dapat belajar bahwa seperti jalan tol, kehidupan kita itu seperti jalan tol, panjang sekali, nggak ada panjang, tapi banyak juga masalah di dalamnya. Memang mengikuti Kristus itu tidak sulit, tapi ya saya bilang sih gampang-gampang susah ya mengikuti Tuhan. Tetapi percayalah saudara bahwa mengikuti Tuhan itu akan selalu indah pada waktunya. Karena Yesus adalah satu-satunya jaminan keselamatan yang sejati. Contoh, saya senang, Tuhan senang. Saya gak senang, Tuhan senang. Tuhan gak senang, saya juga gak senang. Nah, makanya kehidupan itu adalah sebuah dilema dalam kehidupan umat percaya. Dalam mengikuti jalannya Tuhan atau mengiring Kristus, mengikuti jalannya Tuhan itu memang cukup rumit. Tapi Alkitab yang kita punya itu adalah sebuah pedoman di mana kita dapat percaya penuh kepada Tuhan sepenuhnya. Kita dapat mengerti pelan-pelan, step by step, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan ingin mendidik kita supaya berada di jalan yang benar dengan tuntunan Roh Kudus. Karena Tuhan itu ingin domba-dombanya mengikuti suara gembala. Tuhan ingin agar kita selalu dekat, intim, berintimasi with God itu terjadi dalam kehidupan kita lewat proses kehidupan ini. Ada satu momentum ketika kita dapat misalnya dapat penglihatan, dapat visi dari Tuhan, misi yang dari Tuhan, bahwa kita harus sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan, itu harus sungguh-sungguh. Memang gak mudah sih, cuman percayalah, sekali lagi percayalah bahwa Tuhan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik atas setiap permasalahan, persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam Yesaya 40 ayat 29, 30, 31. Mari kita baca. Yesaya 40 ayat 29 dulu. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah, lesu, teruna-teruna jatuh tersandung.
Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru, seumpama burung raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dalam menjalan, Tuhan ingin lewat proses kehidupan kita yang seperti jalan tol ini memang cukup rumit. Banyak sekali lubang-lubang. Kalau saya ibaratkan seperti lubang-lubang masalah. Tapi kalau dengan caranya Tuhan mendidik kita, memproses kita, kita akan mendapatkan kekuatan baru bila orang-orang itu semangat mencari Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Makanya Tuhan itu sebagai tembok yang kuat, kubu pertahanan dan kubu doa yang kuat. Karena nama Tuhan itu adalah nama yang kuat, maha kuasa, maha tahu, maha dahsyat, dan everything, segalanya itu yang terbaik. Nama-nama Tuhan yang ajaib. Makanya Tuhan disebut Tuhan yang perkasa, Tuhan yang baik. Makanya Tuhan tahu jalan cerita kehidupan kita. Makanya Tuhan itu seperti sutradara kehidupan kita. Makanya kita harus mengikuti Tuhan sepenuh waktu. Makanya lakukan pekerjaan-pekerjaan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena mengikuti jalan Kristus ini memang gampang-gampang susah sih. Tapi percayalah, kalau kita mengikuti pelan-pelan aturan mainnya sama Tuhan, kita dapat mengerti step by step. Oh, ini toh maksudnya Tuhan dalam hidupku. Oh, ini toh maksudnya Tuhan. Maksud rencananya Tuhan dalam kehidupanku. Makanya orang yang berseru-seru menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Seumpama burung raja wali, dia kokoh. Ingat burung raja wali, dia terbang tinggi, melintasi gunung tinggi. Dia terbang pesat seperti burung raja wali. Tuhan ingin sekali bahwa lewat proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita itu selalu mendatangkan kebaikan. Makanya dalam 1 Korintus juga 10:13 makanya setiap proses kehidupan kita itu Tuhan akan kasih sebuah masalah, tantangan. Jadi kita harus struggle, berjuang sebaik mungkin dengan kekuatan kita sendiri dan pertolongan tangan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Makanya pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kamu. Sebab Allah itu setia. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Coba digarisbawahi, coba digarisbawahi. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Karena lewat tangan Tuhan yang ajaib itu, Tuhan bisa mengubah segala sesuatu indah pada waktunya ketika kita mau berjuang bersamanya, melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Makanya lewat proses Tuhan mau agar kita hidup seturut dengan kehendaknya. Makanya pada waktu kamu dicobai, ketika kamu dihadapkan sebuah pencobaan, nah pencobaan dari Tuhan itu adalah pencobaan biasa dan Tuhan sudah tahu endingnya kamu itu seperti apa nanti pada endingnya. Tuhan tahu setiap proses step by step. Tuhan mengerti isi hati kita. Mengerti saudara. Tuhan itu mengerti. Bahkan dia itu sangat baik. Makanya dalam setiap proses kehidupan ini kita mau pisahkan diri kita dari dunia untuk mengikuti jalannya Tuhan. Karena Yesus adalah satu-satunya jaminan keselamatan yang sejati, Sang Alfa dan Omega yang sejati. Oleh sebab itu kita dapat belajar satu hal, bahwa hidup itu harus mengikuti jalannya Yesus. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup kekal itu. Karena begitu besar kasihnya Tuhan akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan sendiri anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, kepada kita, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, makanya beroleh kehidupan yang kekal, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Makanya mengikuti jalannya Yesus ini, ayo saudara, berjuang bersama-sama untuk kita tinggalkan semua mindset, perspektif, paradigma kita yang lama. Kita tinggalkan semuanya. Kita pakai pola pikirnya Yesus, agar kita dapat mengerti rencana-rencananya Tuhan dalam kehidupan kita, destininya Tuhan dalam kehidupan kita, dan apapun yang Tuhan lakukan terhadap kehidupan kita, itu semua mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.